Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Febrianti, NPM 1950273 dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai faktor produksi dengan dua faktor produksi. Mari kita simak bersama-sama mengenai materi pertemuan kali ini. Dalam analisis ini, dimisalkan hanya ada dua faktor produksi yang dapat diubah-ubah penggunaannya di dalam proses produksi. Dimisalkan pula bahwa kedua faktor produksi tersebut dapat saling menggantikan. Misalnya, faktor produksi X1 dapat menggantikan faktor produksi X2. Demikian pula sebaliknya, X2 dapat menggantikan X1. Masalah yang dihadapi produsen atau pengusaha dalam kasus ini adalah kombinasi mana dari penggunaan dua faktor produksi itu yang memerlukan biaya terendah untuk menghasilkan suatu jumlah produk tertentu, atau biasa disebut dengan least cost combination. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemahaman konsep yakni isokuan atau isoproduk atau kurve produk sama, kemudian daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution atau MRTS, dan ketiga isocost atau price line atau garis harga. Ada tiga konsep tersebut akan kita bahas bersama-sama. Selanjutnya, pengertian dari isokuan atau isoproduk atau kurve produk sama, yakni isokuan adalah kurve yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua input variabel untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Contohnya, dalam tabel 5.3 yang disajikan dalam PowerPoint ini, contohnya kemungkinan kombinasi penggunaan input X1 dan X2 untuk menghasilkan 100 unit output tanda kurung buka tutup Y dan 150 unit output tanda kurung Y buka tutup. Bisa kita lihat bersama-sama pada tabel 5.3 yang digambarkan dari kedua isokuan berupa tabel kemungkinan kombinasi X1 dan X2 untuk menghasilkan 100 unit output dan 150 unit output. Sifat-sifat dari isokuan adalah cembung ke arah origin, menurun ke kiri atas, dan ke kanan bawah. Sedangkan kurvnya terletak di bagian kanan atas, menunjukkan tingkat output tinggi. Kemudian isokuan berkedapatan pada fungsi produksi. Fungsi produksi rumusnya adalah Y sama dengan 2X1 ditambah 4X2. Dari fungsi ini kita ingin mendapatkan isokuan untuk output Y sama dengan 100 unit. Fungsi produksi menjadi 100 sama dengan 2X1 ditambah 4X2. Kemudian diselesaikan untuk berbagai tingkat X1 dan X2 sebagai berikut. Lalu bagaimana cara perhitungan dari isokuan 100 unit tersebut? Y sama dengan 2X1 ditambah 4X2. Kemudian dipindah ruaskan dengan 100 sama dengan 2X1 ditambah 4X2. 100 dikurangi 4X2 sama dengan 2X1. 50 dikurang 2X2 sama dengan X1. Dari hasil penjumlahan, dimisalkan seperti Y sama dengan 100, X1 48, 46, 44,
dan seterusnya. Kemudian X2, 1, 2, 3, dan seterusnya. Data pada tabel tersebut dapat digambarkan ke dalam kurve isokuannya dengan cara yaitu sama dapat dibuat isokuan untuk Y sama dengan 150, 200 sampai dengan seterusnya. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai kedua isokuan tersebut. Berikutnya, daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Di atas telah dikemukakan bahwa kedua faktor produksi X1 dan X2 dianggap dapat saling menggantikan atau mensubstitusikan. Itu disebut daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 yaitu MRTS X1 X2 didefinisikan sebagai jumlah penggunaan X2 yang harus dikurangi apabila terdapat penambahan penggunaan 1 unit X1 untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu. Berikut ini diberikan contoh mengenai bagaimana mencari MRTS X1 X2 dari data yang telah ditabulasikan. Dalam hal ini diambil dari tabel 5.3. Lihat tabel 5.5. Tabel 5.5 MRTS X1 X2 dari tabel 5.3 untuk output 150. Dapat dikatakan pula bahwa MRTS adalah slope sudut kemiringan dari isokuan atau isokos atau garis harga. Untuk memaksimumkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi. Untuk analisis meminimumkan biaya produksi perlu dibuat garis biaya sama atau garis harga atau isokos. Isokos atau price line atau garis harga. Garis harga adalah garis yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua macam faktor produksi, misal X1 dan X2, yang dapat diperoleh dari sejumlah modal tertentu, misal M. Untuk membuat garis harga ini diperlukan data A. Faktor-faktor produksi yang dipergunakan seperti harga dan sejumlah modal yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi yang dipergunakan. Jika tersedia modal sebanyak M dan harga X1 dan adalah P1 dan harga X2 adalah P2, maka persamaan garis harga dapat dicari sebagai berikut. M sama dengan P1 X1 ditambah P2 X2 sama dengan M dikurang P1 X1. X2 sama dengan M per P2 dikurang P1 dikurang P2 X1. Hasilnya persamaan garis harga. Kombinasi dua input dengan biaya terendah atau least cost combination. Persoalan least cost combination adalah menentukan kombinasi input mana yang memerlukan biaya terendah apabila jumlah produksi yang diinginkan hasilnya akan ditentukan. Dalam hal ini, pengusaha masih dapat menghemat biaya untuk menghasilkan produk tertentu selama nilai input yang digantikan atau disubstitusi masih lebih besar dari nilai input yang menggantikan atau yang mensubstitusi. Syarat-syarat dalam menentukan kombinasi terdapat dua cara input dengan biaya terendah. Satu, isokuan untuk tingkat output yang dikehendaki dan daya substitusi marginal antara kedua input yang harus diketahui atau syarat keharusan, dan daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 atau MRTS X1 X2 harus sama dengan rasio harga X1 dan harga X2.
atau harga kecukupan, atau bisa disebut dengan MRTS X1 X2 sama dengan P1 per P2 atau PM X1 per PM X2 sama dengan P1 per P2 atau PM X1 per P1 sama dengan PM X2 atau P2. Dalil list cost combination ini ternyata berhubungan erat dengan dalil produksi optimum atau dalil keuntungan. Hubungannya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dalil list cost combination memiliki rumus, yaitu sigma X2 per sigma X1 sama dengan P1 per P2 bila sisi kiri persamaan ini dikalikan dengan sigma Y per sigma Y. Persamaan tersebut tidak mengalami perubahan nilai. Kemudian terdapat rumus-rumus lain, bisa dilihat. Lalu persamaan ini merupakan persamaan dari list cost combination seperti telah dijelaskan di muka, bahwa dalil produksi optimum atau dikenal dengan dalil keuntungan adalah dengan rumus yang ada di bawah ini. Dengan demikian, dalil list cost combination merupakan sisi kiri dari persamaan dalil keuntungan. Persoalan list cost combination dapat pula diselesaikan dengan menggunakan grafik. Kombinasi input dengan biaya terendah ini secara garis atau secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut. Yang ada di bawah ini merupakan gambar 5.6, yaitu grafik list cost combination dengan cara-cara maupun rumus-rumusnya. Titik singgung P antara isokos dan isokuan merupakan titik combination optimum karena pada titik itu terpenuhi syarat kecukupan, yaitu di mana daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 sama dengan perbandingan harga-harga X1 dan X2. Apabila diketahui fungsi produksinya, persoalan list cost combination dapat diselesaikan secara matematis. Misalnya diketahui fungsi produksi sebagai berikut. Y sama dengan X1 2X 2 3 dan harga satuan X1 sama dengan Rp5.000 dan harga satuan X2 sama dengan Rp3.000. Tentukan harga kombinasi optimum untuk mencapai produk sebesar 100 satuan. Jawabannya adalah persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan memakai pertolongan Lagrange multiplier, sehingga bentuk fungsi tujuan objective function menjadi sebagai berikut. Lambda adalah koefisien Lagrange multiplier. Untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya dapat dilihat seperti yang ada di gambar ini ya teman-teman. Jadi dengan demikian kombinasi X1 sama dengan 1,45 dan X2 sama dengan 3.625. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.